Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aflan Ifnadanta dan saya berasal dari kelas Big Data Analytics kelas A, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi MapReduce. Nah, jadi MapReduce itu adalah sebuah framework yang dirancang untuk memproses big data secara terdistribusi di beberapa klaster mesin secara paralel. Nah, konsep ini tuh pertama kali diperkenalkan oleh Google pada tahun 2004 melalui makalah yang berjudul MapReduce Simplified Data Processing on Large Cluster. Nah, intinya itu dari metode ini adalah memecah kumpulan data besar menjadi pasangan key value. Setelah itu, semua pasangan dengan key yang sama akan digabungkan dan diproses lebih lanjut dalam fase reduce. Proses ini memungkinkan pengolahan data skala besar menjadi lebih cepat dan efisien karena berjalan secara paralel di banyak mesin. Nah, untuk sumbernya, untuk percobaan kali ini saya menggunakan dari github.io Big Data MapReduce ini. Mungkin bisa dibuka saja apabila ingin melihat detailnya. Nah, jadi sebelumnya itu, sebelum ada teknik MapReduce ini, sebelumnya menggunakan pendekatan tradisional di mana pada pendekatan ini kode digunakan untuk memproses file dengan mengekstrak setiap kata, menghitung frekuensi kemunculannya, dan menyimpan hasilnya dalam sebuah dictionary atau kamus. Nah, dalam struktur kamus ini, setiap kata berperan sebagai key, sementara jumlah kemunculannya disimpan sebagai value. Metode ini memungkinkan perhitungan kata secara sistematis dan efisien. Nah, untuk programnya seperti ini sudah saya jalankan dan hasilnya adalah max. Di sini kata the adalah sebanyak 14.620 kata. Nah, jadi dalam sebuah file terdapat terdapat kata terbanyak itu adalah the, dan jumlahnya itu 14.620. Nah, namun pendekatan tradisional ini juga memiliki kekurangan atau keterbatasan di mana performanya itu ketika dijalankan hanya dapat dijalankan pada satu inti core. Sedangkan idealnya waktu pemrosesan seharusnya sebanding dengan ukuran teks yang diproses sehingga jumlah kata yang diproses itu sama per detik atau tetap konstan. Dalam praktiknya itu kinerja komputer itu nantinya akan menurun seiring dengan bertambahnya ukuran dari kamus yang ingin dianalisis atau di mapping. Nah, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas memori pada beberapa tingkatan. Yang pertama itu pada prosesor cache-nya, seperti yang bisa dilihat pada gambar. Di sini ketika ukuran kamus melampaui kapasitas cache prosesor, kecepatan pemrosesan akan mulai menurun. Nah, tetapi akan menurun signifikan ketika eh, file atau ukuran kamus tersebut lebih besar daripada kapasitas RAM, sehingga memaksa sistem menggunakan memori virtual. Nah, jika terjadi, maka jika ukuran kamus terus membesar sehingga melampaui kapasitas swap memori, maka pemrosesannya nanti akan semakin lambat dan bahkan bisa menyebabkan kegagalan sistem. Oleh karena itu, skala teks yang diproses menjadi faktor kritis dalam pendekatan ini, dan keterbatasan memori menjadi tantangan utama dalam menjaga performa pemrosesan. Ini khusus untuk metode tradisional, pendekatan tradisional. Nah, sedangkan untuk keunggulan dari MapReduce itu salah satu keunggulan utamanya adalah menghilangkan kebutuhan penggunaan kamus atau dictionary sehingga menghindari masalah memori yang sering terjadi pada pendekatan tradisional. Funbook ini memungkinkan pemrosesan data dalam jumlah besar dengan efisien melalui paralelisme di berbagai klaster mesin. Nah, jadi bisa dilihat pada gambar. Di sini pertama, ketika dimasukkan input, kata-katanya itu akan dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil agar mudah diproses secara paralel. Setiap bagian dapat diproses oleh node yang berbeda dalam klaster. Nah, di sini contohnya dibagi menjadi 3 node setiap klasternya. Kemudian tahap berikutnya adalah mapping. Jadi data yang sudah dipecah akan diubah menjadi pasangan key value sementara Misalnya, setiap kata dalam teks dipetakan menjadi kata
1,1. Seperti pada gambar, misalkan di sini ada kata dir 1, bir 1, river 1. Kemudian akan di shuffle. Jadi tahap ini mengumpulkan dan mengelompokkan semua pasangan key value berdasarkan key yang sama sehingga data yang relevan terorganisir untuk pemrosesan lebih lanjut. Nah, jadi terlihat di sini bahwa setelah di mapping, datanya itu akan diurutkan dalam satu kelompok yang sama. Jadi semisalkan di situ ada kata bir, car, dir itu dikelompokkan menjadi satu kelompok begitu, dan kemudian yang terakhir adalah tahap reducing. Jadi proses ini melakukan agregasi terhadap semua pasangan key value dan dengan key yang sama. Misalnya saja pasangan bir 1 akan diakumulasikan menjadi bir 2 jika kata bir muncul 2 kali. Nah, seperti yang terlihat di sini pada gambar, setelah di shuffle, di reduce, berarti kata-kata yang kembar tadi akan dikumpulkan dan akan dijumlahkan. Misalkan di sini ada car, berarti karena car-nya ada 3, maka menjadi car 3. Dan akhirnya akan menjadi final result seperti ini, yaitu akan digabungkan kembali kata-katanya, namun dengan key value yang sudah dihitung menjadi bir 2, car 3, dir 2, dan river 2. Nah, pemrosesan MapReduce ini memungkinkan data dalam jumlah besar untuk diproses secara efisien dengan memanfaatkan pemrosesan yang paralel sekaligus mengurangi beban memori karena tidak mengandalkan kamus besar untuk menyimpan hasil secara sementara. Nah, mungkin langsung saja pada percobaannya di sini pada tahapan mapping. Jadi di sini ada sederhana menggunakan kata yang sama dengan di gambar tadi, yaitu deer, beer, river, car, dan seterusnya. Nah, setelah dilakukan mapping akan menjadi seperti ini keluarannya. Nah, kemudian di sini juga akan melakukan counting berdasarkan file pg2701 seperti yang sebelumnya sudah dilakukan menggunakan file yang sama. Oke, kita lanjut. Kemudian selanjutnya adalah shuffle, di mana tahap ini merupakan langkah yang penting di mana semua value dan key yang sama dikelompokkan bersama. Nah, jadi di sini secara sederhana dalam Python juga ada fungsi sorted di mana digunakan untuk melakukan pengurutan berdasarkan key. Nah, langkah ini itu memastikan bahwa semua kemunculan kata yang sama dikelompokkan sehingga memudahkan pemrosesan agregasi pada tahap reducing nanti. Nah, terlihat di sini kata yang tadi sudah digunakan itu ada deer, beer, river, seterusnya itu sudah dikelompokkan menjadi berurut. Jadi di sini kata beer yang pertama sesuai alfabet diurutkannya, kemudian car, deer, dan river sesuai urutan alfabet. Dan ini adalah pemrosesan shuffle untuk data dari file pg2701. Kemudian yang terakhir adalah reducing, di mana tahap terakhir dalam proses map reduce adalah reducing. Di sini melakukan pengelompokan kembali data yang sudah dihitung, kemudian diakumulasikan. Hasilnya itu menjadi bir 2, car 3, dir 2, dan river 2 seperti gambar di atas seperti ini. Oke, kemudian ini adalah untuk pemrosesan dari data PG2701 sama, dan hasilnya juga akan sama, yaitu menghasilkan result berupa marks kata de itu sejumlah 14.620. Nah, jadi untuk keunggulan dari MapReduce ini dibanding map tradisional itu, meskipun langkah-langkah pada MapReduce terlihat lebih kompleks dibandingkan pendekatan konvensional, namun terdapat beberapa bagian keunggulan signifikan yang membuatnya lebih efisien dalam menangani data skala besar. Yang pertama itu ada efisiensi memori, di mana pada setiap tahap MapReduce, seluruh konten file tidak pernah disimpan secara utuh dalam memori, sehingga hal ini memastikan program tidak tergantung pada cache memori komputer yang mana mampu memproses data dalam jumlah besar tanpa menghadapi batasan memori.
Yang kedua itu ada pemrosesan paralel pada mapping. Jadi fungsi mapping dapat dibagi menjadi tugas-tugas yang independen dan diproses secara paralel oleh beberapa node, sehingga setiap node menghasilkan file terpisah, memungkinkan waktu pemrosesan yang lebih cepat. Dan yang ketiga, paralelisasi pada shuffle dan reducing. Nah, sama seperti mapping, fungsi shuffle dan reducing juga dapat dibagi menjadi tugas-tugas paralel, sehingga hasil akhir dari setiap tugas akan ditulis langsung ke file output, yang mana nantinya akan meningkatkan efisiensi dan memastikan hasil yang diakses ini lebih cepat. Nah, dengan kemampuan pemrosesan paralel dan manajemen memori yang lebih efisien, MapReduce ini menjadi solusi yang ideal untuk menangani data yang besar dalam lingkungan yang terdistribusi. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.